Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gema untuk masyarakat Indonesia. Apa kabar teman-teman hari ini? Tamu kita kali ini adalah seorang pengusaha kuliner yang dimana beliau menciptakan suatu produk yang memang sangat digemari oleh banyak masyarakat Indonesia. Mau tahu nggak siapa dia? Kita sambut yuk. Ini dia Ibu Ayu dia. Halo, apa kabar Ibu Ayu? Halo Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Gimana usahanya Bu lancar hari ini? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Oke. Kalau saya perhatikan nih ya, kita di sini sudah ada brand yang namanya Dapur Kemuning. Saya mengucapkan terima kasih Ibu Ayu sudah hadir di Gema Podcast untuk Negeri, yang dimana podcast kita kali ini kita akan berbincang sharing bisnis yang sedang Ibu geluti saat ini gitu ya. Nah, karena di sini nih sudah ada beberapa menu ya, tapi di sini bukan tempat makan ya teman-teman ya gitu ya. Jadi kita akan kulik nih sebenarnya kenapa sih akhirnya Ibu menciptakan si Dapur Kemuning ini? Apakah memang karena Ibu suka makan atau memang sudah bisnis turunan atau seperti apa? Boleh diceritakan ke teman-teman dari Gema ini. Oh iya, terima kasih Mbak Afifah atas kesempatannya. Ini kita sharing aja. Saya pun juga sekarang dalam proses belajar terus-menerus. Karena untuk bisnis itu memang bukan basicnya sebenarnya gitu. Terutama di kuliner. Karena sebelumnya saya juga kerja. Oh gitu, berarti pekerja juga ya. Jadi kenapa akhirnya terjun ke bidang kuliner itu ceritanya, historinya awalnya dari orang tua saya, dari mama saya. Berarti bisnis turunan ya? Bisnis turunan. Mama saya itu punya catering, cuman dia sebagai pengelola catering di salah satu tempat gitu. Berjalannya waktu, akhirnya ada proses branding yang belum tuntas itu. Keburu ada pandemi. Ibu saya masih belum ngerti harus punya brand atau apa gitu. Jadi jualnya polosan aja. Jadi kalau ada orang butuh ya dia punya catering gitu. Jadi malah dulu itu pakai bendera orang gitu, pakai nama orang gitu. Sekitar tahun pandemi itu 2019 ya kalau nggak salah ya. 2020. Nah, saya pas resign juga dari pekerjaan saya saat itu gitu. Karena nggak ngapa-ngapain waktu itu, akhirnya bantu ibu support di bisnis cateringnya. Awalnya juga nggak tahu nih harus mau ngapain gitu, jadi banyak belajarnya dari cari tahu dulu nih apa nih yang harus dipersiapkan. Nah, awalnya itu saya ketemu sama Bu Cici di kegiatan kelurahan kalau nggak salah. Terus saya tertarik dan pengen belajar. Saya cari kontaknya Bu Cici dan memberanikan diri untuk tanya banyak hal tentang dunia bisnis gitu. Cuman karena dulu nggak seheboh sekarang ya untuk media sosial ya, untuk pengembangan branding dan sebagainya itu. Jadi dulu tuh saya lebih bagaimana ngerapiin administrasinya dulu nih. Minimal punya brand dulu. Nah, yang tercetus pada saat itu adalah nama Kemuning. Kemuning itu nama siapa, Bu? Kemuning itu sebenarnya tanaman kesukaan mama saya. Bunga kemuning yang wangi gitu kan, tapi dia kalau tumbuh itu berbunga itu jadi mewangi, jadi wangi untuk filosofinya adalah supaya dapur ini tuh bisa tersebar di seluruh penjuru gitu ya, terutama di daerah Bogor. Jadi wangi masakannya tuh bisa kemana-mana gitu ya. Dari akhirnya si Kemuning ini tercetus namanya Dapur Kemuning. Itu. Awalnya cuma dari Dapur Kemuning. Nah, berjalan waktu ternyata Dapur Kemuning ini sudah nggak bisa daftarin tuh di Haki. Jadi sudah ada mereknya berarti ya. Jadi kami akhirnya nambahin Jingga. Jadi Dapur Kemuning Jingga. Jingga ini nama mati, Bu? Enggak. Enggak. Nama Jingga itu karena dari produknya sendiri, si ayam taliwang itu kan kalau pas lagi dibakar dengan bumbu rempah-rempah itu warnanya merona seperti jingga gitu. Jadi namanya Dapur Kemuning Jingga. Seperti itu. Ada nggak sih, Bu? Berarti tantangan yang Ibu hadapi ini adalah dari yang awalnya polosan gitu ya, nggak ada brand, nggak ada
nggak secantik seperti inilah. Akhirnya ibu kulik-kulik bisnis sendiri, ibu belajar bisnis sendiri sampai akhirnya brand ini tercipta, Dapur Kemuning Jingga. Berarti tantangan sebelumnya adalah ibu benar-benar harus belajar mulai dari sisi pekerja. Jadi seorang pebisnis itu kan luar biasa ya tantangannya gitu ya. Yang biasanya kita mungkin dapat gaji puluhan juta per bulan, ini kok bisnis tuh masih beruntung nih gitu kan. Dan akhirnya sampai ibu apresiasi sama ibu gitu, karena rata-rata kalau untuk orang bekerja itu kan susah untuk terjun di dunia bisnis, tapi ternyata ibu berhasil seperti itu. Boleh nggak sih Bu kita kulik salah satu produk dari Dapur Kemuning ini, ada nggak kira-kira perkembangan dari Dapur Kemuning ini sendiri? Produk unggulannya itu seperti apa? Iya. Setelah kami melihat begitu banyak menu kan kalau di catering itu, betul. jadi kita pilih ada 6 menu untuk unggulan kami di situ. Salah satunya ada ayam taliwang tadi, terus ada dimsum, ada rendang mama. Ada satu juga kita punya sate malimbu. Nah, spesialis untuk sate malimbu ini tercetus tuh karena waktu itu ada di kota Depok itu ada kegiatan kompetisi menu masakan khas kota Depok. Gitu. Jadi kita coba kulik-kulik nih rempah-rempah dari Lombok yang bisa dikombinasiin untuk jadi produk inovasi. Jadi ceritanya sate malimbu itu tadi. Ini 6 produk itu kita daftarin ke sertifikasi halalnya juga dan kita siapin sebagainya gitu. Nah, yang hari ini yang untuk ayam taliwang, spesialis untuk ayam taliwang, kita tuh pengennya ini kan karena momen ya biasanya, jadi nggak semua orang mau makan ayam taliwang setiap hari. Oh iya, bosan ya. Jadi kita tuh memberikan unique sellingnya untuk ayam taliwang ini di PO-nya tuh hanya untuk weekend, Sabtu Minggu. Nah, untuk Senin sampai Jumat kita Dapur Kemuning untuk catering nasi box, untuk catering sekolah dan lain-lain. Oh, seperti itu. Ngomong-ngomong tadi kita sempat bahas ayam taliwang. Saya penasaran nih sama ayam taliwangnya. Kebetulan kan ibu sudah bawa tadi ya ke studio kita. Boleh dong teman-teman ayam taliwangnya? Duh, saya jadi lapar nih. Ada nasi nggak? Wow, ini adalah ayam taliwang dari Dapur Kemuning Jingga ya. Nah, bentuk ayamnya seperti ini nih, teman-teman ya. Berarti bener-bener ini tuh satu ayam full ya, Bu ya? Satu ayam full, 1 ekor, sudah termasuk dengan sambalnya. Sambalnya pun ada 2 ya. Ada sambal apa nih, bawang ya? Itu terasi. Nah, spesialis ayam taliwang ini yang bikin beda dengan ayam taliwang lainnya, itu dia punya 3 taste sambal. Oh, ini apa? Nah, itu namanya sambal puyung. Oh, sambal puyung. Kalau yang satu lagi namanya sambal kecap, tapi kita nyebutnya sambal seraten. Satu lagi sebenarnya ada yang khusus untuk sambal taliwangnya, jadi ada 3 sambal istimewa di ayam taliwang. Tapi satu produk ini boleh milih sambalnya atau memang sudah disediakan 3? Sudah disediakan 3. Nanti tinggal customer aja. Kita tuh pengen ngasih experience buat para customer supaya tahu nih sambal ayam taliwang ini punya 3 varian rasa yang memang jadi hampir sendiri tadi ya. Oke, ini bentuk ayamnya seperti ini teman-teman ya. Kalau boleh saya kasih lihat, berat Bu, ini berapa kilo? Harus kan ada ya? Ada. Yang saya bawa ini nih yang versi ayam negerinya. Kalau ayam kampungnya ada lagi. Jadi sesuai permintaan customer mau yang ayam kampung atau ayam negeri. Ini berarti ayamnya memang 1,5 kilo ada ya. Jadi ini mungkin bisa dimakan untuk 4-5 orang cukup ya. Kalau orangnya doyan makan mungkin 2 orang kayak gitu ya. Oke, berarti ini adalah pengembangan produk dari si Dapur Kemuning Jingga tadi supaya orang-orang yang bosan dengan menu-menu catering. Terus ini juga sepertinya saya lihat bisa dijadikan hampers ya. Jadi kalau misalkan ada acara sekolah atau ada acara apapun itu boleh beli hampers di Dapur Kemuning Jingga dengan varian menu bestsellernya yaitu ayam taliwang ya. Ini bakar ya, ayam bakar taliwang seperti itu. Bu, ada yang mau disampaikan nggak kepada pelanggan Ibu nih? Ke teman-teman yang mau jadi sekarang untuk yang ayam taliwang dan sate ini kita juga
kasih nilai tambah lagi nih. Nggak hanya mesti di box untuk yang hampers, bisa juga dibuat bingkisan, mau pakai keranjang parcel dan segala macamnya gitu. Terus dengan dekorasi dan sesuai ke permintaan, kita bisa bantu untuk customize ya berarti. Oke, gitu. Oke, berarti buat teman-teman kalau misalkan mau pesan catering gitu ya, itu nanti bisa ke nomor yang ada di bawah sini nih. Nanti kami cantumkan gitu ya beserta dengan IG-nya. Nasi box, snack box gitu, atau mungkin yang mau hampers custom gitu ya, misalkan mau hari raya atau ulang tahun gitu ya, itu bisa momen-momen spesial gitu ya, bisa pesan menu andalannya yaitu ayam taliwang, dan dimana hampersnya ini bisa disesuaikan atau di custom sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Betul. Oke, kalau gitu sukses Ibu Ayu untuk dapur kemuning jingganya. Semoga makin banyak masyarakat yang tahu produk-produk dari dapur kemuning jingga, dan juga mungkin bisa jadi reseller gitu ya. Boleh ya, gitu ya, boleh jadi reseller ataupun boleh disebarluaskan ke seluruh masyarakat Indonesia. Jadi bukan hanya di daerah Bogor aja, gitu ya Bu. Gimana Bu? Di Depok. Oh, di Depok. Oh, mohon maaf sedikit. Berarti di Depok ya, bukan di Bogor ya. Tapi kalau untuk pengiriman kita bisa sih Jabodetabek. Oh, oke. Berarti Jabodetabek aman ya, karena memang si hampersnya tadi itu bisa di customize supaya memang pada saat pengiriman packaging itu udah standar dari si dapur kemuning jingga. Tapi kalau untuk pengiriman jarak jauh tuh kita juga ada pemasan sendiri supaya pengirimannya juga aman ya. Aman gitu ya. Oke, berarti nggak usah khawatir lagi ya teman-teman buat yang di daerah Jabodetabek. Nggak usah datang langsung ke Bogor, tinggal cek di nomor yang ada di bawah sini gitu ya. Nanti langsung terhubung ke admin dari Dapur Kemuning Jingga. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe dari Gema Podcast untuk Negeri. Terima kasih Ibu Ayu, semoga sukses selalu. Terima kasih sudah hadir di sini. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.